Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Eh, Baik muslimin muslimat sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat segala karunia rahmatnya ya, nikmatnya, eh, taufiknya serta berbagai macam hidayahnya ya, kita masih bisa berkumpul di bermuajahah di sini, berjumpa di majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi, dan dengan keberkahan ini mudah-mudahan pula Allah mengundang berbagai macam kebaikan ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan lain sebagainya. Salam serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita bersama, teladan utama kita, Nabi besar Muhammad SAW, atas segala jeripayah beliau ya, yang telah memberikan penjelasan atas agama ini, yang telah mempraktekkan dan mencontohkan kepada para sahabat, dan diteruskan sampai hari ini kita bisa meneladaninya dengan sempurna tanpa kurang sedikit pun. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah asbab ya, sebuah wasilah pula kita mengenal beliau, mengenal para sahabat, dan mengikuti jejak beliau sebagai asbab akan diterimanya syafaat nanti di hari akhir ya. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Izin Dok untuk men-share slide-nya ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Baik, teman-teman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat, akhirnya kita akan mengakhiri ya, sebuah rangkaian kisah perjalanan Khulafaur Rasyidin ini. Mulai dari kita telah membahas dulu ya tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, yang paling banyak tentang Utsman dan Ali ini ya mungkin ya. Dan meskipun tidak detail ya, sedetail para ahli ilmu atau para ustadz-ustadz kita menjelaskan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran secara umum bagaimana kondisi kehidupan beliau-beliau semua, dan bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang mungkin bisa kita jadikan hikmah buat kehidupan kita. Dan kita akan melewati bagian akhir ini, bagaimana akhir dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Yang satu sisi nanti akhir riwayat beliau merupakan sebuah kemuliaan tersendiri ya, karena beliau akan wafat sebagai syuhada, dan tentu saja meninggalkan torehan peristiwa yang sangat syarat dengan hikmah ya. Karena beliau telah melewati berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan luar biasa, Masya Allah. Mulai dari keterlibatan Khawarij, kemudian bagaimana Khalifah Ali juga menyelesaikan kasus inti ya, poros kasusnya, yaitu pembunuhan Utsman dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah gejolak yang sangat sederhana gitu ya, sangat kompleks sekali permasalahannya. Hingga permasalahan itu sebenarnya juga belum usai ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian digantikan oleh Hasan, dan nanti digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ini masalahnya tidak selesai sempurna gitu ya. Memang ini adalah fitnah ya. Artinya ini memang murni dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah rangkaian peristiwa untuk kita ambil teladan dan hikmahnya bagaimana orang-orang terbaik itu menyelesaikan. Nah, dan setelah itu ya dimulailah era baru, munculnya dinasti Bani Umayyah yang itu diawali dengan kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah ya. Bani Umayyah yang diawali kepemimpinan khalifahnya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan mohon izin untuk memulai pembahasan kita pada pagi hari ini dengan hadis dari Rasulullah SAW ya, yang sudah digambarkan kepada kita semua umatnya, kepada para sahabat, atas kejadian-kejadian yang akan berlaku, akan muncul puluhan tahun bahkan setelah beliau wafat ya. Dan ini merupakan nubuah ya, tanda-tanda kenabian ya, dalail an-nubuah.
Artinya memang Rasulullah SAW bukan beliau peramal, enggak. Ini merupakan wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada para sahabat, pada kita semua juga, bahwa beliau menyampaikan rangkaian peristiwa itu jauh ke depan apa saja yang terjadi di masa akan datang. Rasulullah SAW bertutur, bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban ya, dan riwayatnya sahih. Beliau mengatakan, Al-khilafatu ba'di salasuna sanah, summa yakunu mulkan. Khilafah atau kepemimpinan ya, setelahku, itu akan berlangsung kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Summa yakunu mulkan. Dan setelah itu, berubah menjadi al-mulk atau mulkan, kerajaan. Spesifik ini Rasulullah mengatakan kerajaan. Dan kalau dihitung dari Rasulullah SAW wafat itu artinya sampai usia atau sampai tahun 40 Hijriah ya. Jadi Rasulullah SAW wafat tahun 10, masuk tahun 11 ya. Kemudian 30 tahun kemudian kurang lebih tahun 40 Hijriah. Melihat nanti Ali wafat di sekitaran bulan Ramadan ya, nanti kita saksikan tahun 40 Hijriah. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini sebagai khilafah ya, yang berarti pelaksanaan pemerintahannya itu berbeda dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya adalah khilafah ar-Rashidah. Ini Rasulullah SAW spesifik menjelaskan bahwa ini adalah al-mulk, kerajaan. Dan itu berlangsung setelah 30 tahun ya, pasca beliau wafat. Nah, coba kita sedikit ceritakan ya sebagai review dari beberapa khalifah sebelumnya. Kalau mau dihitung ya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini kurang lebih ya, tidak saklek sekian tahun tidak, tapi seperti contohnya Abu Bakar 2 tahun sekian bulan gitu ya. Abu Umar kurang lebih 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib kurang lebih sekitar 6 tahun. Kalau dijumlahkan ya 30 tahunan. 30 tahun. Dan sekedar mengingatkan, ini adalah sebuah era yang sangat-sangat penting dan krusial ya bagi umat Islam, karena di era ini adalah bentuk implementasi dan aplikasi konsep Islam itu secara utuh. Itu seperti apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, kata Rasulullah ya. Bahwa kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, dan ya, ada dannya di sini. Bukan sebuah pilihan ya, atau mungkin bukan hanya cukup dengan Rasulullah saja, enggak. Tapi harus dilanjutkan belajarnya itu bagaimana implementasi Islam itu di era Khulafaur Rasyidin. Bagaimana Abu Bakar mengimplementasikan Islam, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, dan terakhir bagaimana Ali mengaplikasikan konsep Islam ini secara utuh. Karena memang banyak konsep-konsep teori syariat Islam itu yang sudah ada sebenarnya, sempurna disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi dalam bentuk implementasi itu belum ada. Contohnya seperti konsep pengelolaan negara gitu ya. Dan juga tentang Baitul Mal contohnya yang mungkin sering kita pahami. Konsep Baitul Mal sudah ada sejak era Rasulullah SAW. Tapi implementasinya belum ada. Karena kas negara pada saat itu minus bahkan ya, nggak nol lagi ya. Rasulullah SAW nggak pernah ada devisa negara, apa namanya, surplus anggaran nggak pernah. Jadi Baitul Mal kasnya senantiasa kosong. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana implementasinya. Nah, nanti ketika era Abu Bakar, era Umar dan Utsman terutama, kita tahu bahwa di situ ada konsep Baitul Mal yang berjalan. Dan itu kita bisa mempelajari hikmahnya. Itu salah satu contoh ya, bahwa ya konsep Islam itu tidak hanya sekedar teori saja, yang itu yang sudah lengkap semuanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis ya. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah praktiknya, latarnya itu kita juga harus tahu. Dan itu tentu saja kita harus mempelajari sirah ya. Tak bisa dilepaskan. Dan itu kita harus lanjutkan ke era Khulafaur Rasyidin. Nah, dan kita akan melalui ini ya, atau menyaksikan transformasi ini ya, dari khilafah ke al-mulk. Dan kita akan menyelesaikan episode akhir dari kekhilafahan Ar-Rasyidah ini ya. Bagaimana kepengurusan Ali bin Abi Thalib ini, bagaimana ini ya,
persinggungan beliau masih dengan Khawarij ya. Bagaimana apa yang terjadi ya antara Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij pasca peristiwa Nahrawan, pasca peristiwa atau peperangan Nahrawan yang itu Ali bin Abi Thalib mencoba untuk menghabisi ya dalam tanda kutip ya secara militer eh, orang-orang atau kelompok-kelompok Khawarij. Jadi perlu diketahui bahwa tidak ada peperangan atau konflik yang besar ya yang melibatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Khawarij pasca peristiwa Nahrawan itu. Tidak ada. Ini peristiwa yang terakhir yang besar. Jadi yang ada setelah itu hanya sebuah kayak konflik-konflik atau intrik kecil aja gitu ya. Bukan sebuah Ali melawan kelompok entitas Khawarij yang besar itu enggak. Yang bersifat militer yang terakhir ya Nahrawan ini. Intinya setelah peristiwa Nahrawan ini yang kemarin sudah kita bahas itu ya nggak ada, habis. Kekuatan kelompok Khawarij itu sebenarnya sudah habis. Nggak ada lagi yang tersisa. Maksudnya di sini secara kelompok besar komunal ya. Jumlah pada saat itu 4.000 orang Khawarij melawan 70.000, bayangkan kelompok Ali, kubu Ali 70.000, itu sudah habis. Hanya segelintir aja yang terluka, melarikan diri dan seterusnya. Tapi di sini bukan berarti Khawarij nggak tersisa, bukan. Sama sekali nggak ada. Wujudnya masih ada. Secara etintas itu masih ada. Mungkin ada yang nggak ikut perang, ada yang melarikan diri tadi ya. Namun selanjutnya mereka nggak membentuk sebuah kekuatan militer sebagaimana sebelumnya yang mengancam gitu, enggak. Gerakannya masih ada. Gerakannya masih ada, bahayanya bahkan masih ada setelah peristiwa Nahrawan. Nah, eh, mungkin ada yang apa ya, mengungkapkan bahwa ya sebuah kelompok mungkin aja tidak ada, tetapi ideologinya pun bisa saja masih ada, tidak pernah berhenti, tidak pernah mati. Bahkan bisa lebih berbahaya gitu kalau hanya ideologi saja yang masih berkembang. Pengembangan gerakan pemikirannya itu terjadi ya Khawarij setelah ini. Gerakan bawah tanahnya itu masih ada pasca Nahrawan ini ketika akhir pemerintahan Ali. Yang kemudian muncul ada sebuah rencana yang dahsyat di sini ya, yaitu eh, percobaan pembunuhan pemimpin-pemimpin umat Islam pada saat itu. Ada 3 yang dibidik, ada Ali, ada Muawiyah, dan Amr bin Ash. Nggak kebayang kalau misi Khawarij ini bisa sukses ya berhasil, itu kita nggak kebayang. 3 pemimpin umat Islam semuanya terbunuh dan pasti akan terjadi kekacauan. Ya nanti ada sedikit pembahasannya. Jadi sebagai ideologi Khawarij itu masih ada, masih hidup. Bahkan sampai kapan-kapan ya, bahkan sampai hari ini ya, sampai detik ini Khawarij itu masih ada sebagai ideologi, tapi bukan sebagai kelompok yang sangat besar. Nah, eh, sebagai pengingat saja ya, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa di akhir zaman akan muncul suatu kaum muda-muda rata-rata usianya. Ini fenomenanya tidak hanya sekedar komunal tapi juga individual ya. Rata-rata usia muda di sini juga bukan berarti anaknya muda-muda gitu ya. Anaknya usianya puluh apa ya, belasan puluhan, 20-an enggak. Tidak hanya sekedar itu ya. Artinya muda-muda di sini bisa diartikan ya baru belajar Islam kemarin sore gitu. Baru belajar Islam tetapi secara kematangan jauh. Jauh. Berbicaranya selalu pakai Al-Quran, pakai dalil. Mereka identik dengan Al-Quran. Sudah kita bahas dulu ya, istilah Al-Qurra. Ya. Namun kondisi keimanannya lemah, rapuh, paradigmanya juga nggak kokoh, pemahamannya nggak matang, pemikirannya bermasalah. Nah, ini yang bermasalah. Mereka membaca Al-Quran itu nggak nyampe ke hati ya, hanya berhenti di kerongkongan saja. Bacaan mereka panjang, merdu, hafalan Quran mereka dahsyat, luar istimewa gitu ya. Tetapi tidak masuk ke dalam hati. Bahkan menembus tersisa di dalam dada saja enggak. Hanya menembus saja sebagaimana hewan buruan yang tertembus dalam buruannya itu. Nah, uh, bagaimana episode akhir Khawarij ini? Khawarij ini ternyata secara yang kita sudah bahas tadi, ideologi masih ada, individu-individunya juga masih ada, tetapi kemudian mereka berkumpul gitu ya.
untuk merencanakan pembunuhan tiga pemimpin utama umat Islam. Yang jelas mereka memvonisnya mereka kafir ya. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Tiga tokoh Khawarij yang tampil menjadi pelaksana rencana jahat ini, mereka adalah Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi, kemudian ada Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi dari Bani Tamim, dan ada Amr bin Bukair At-Tamimi juga. Abdurrahman bin Muljim menargetkan Khalifah Ali sebagai target rencana pembunuhannya ya. Kemudian Al-Buraq menargetkan Muawiyah di Syam. Kalau Ali tadi di Kufah, kalau Muawiyah di Syam. Kemudian Amr bin Ash ditargetkan sama ini, Amr bin Bukair At-Tamimi di Mesir. Jadi rencananya benar-benar matang, benar-benar desain secara ini ya, senyap gitu. Dan dilaksanakannya secara serentak. Mereka melakukannya di tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Mereka mereka sepakat di tanggal begitu. Kemudian Al-Buraq Abdullah bin At-Tamimi di mana nih? Di Syam ya, di Damaskus. Itu sembunyi nunggu Muawiyah keluar untuk melakukan untuk mengerjakan sholat subuh. Begitu Muawiyah muncul, langsung menyerangnya dengan pedang. Nah, tapi ternyata serangannya meleset dan hanya mengenai bagian belakang tubuh Muawiyah. Jadi tidak sampai ke dalam organ yang vital, tidak sampai ya intinya hanya mengenai organ belakang saja ya, tidak berbahaya, hanya terjadi luka saja. Kemudian Al-Buraq ini ditangkap langsung dihukum mati, kisos. Begitu juga dengan yang ada di Mesir. At-Tamimi, Amir bin Bukair At-Tamimi ini menunggu Amr bin Ash untuk mengimami sholat subuh. Nah, tapi ternyata Amr bin Bukair ini nggak tahu. Yang memimpin sholat subuh itu ternyata bukan Amr bin Ash. Karena qadarullah Amr bin Ash pada saat itu sakit. Sakit. Ya, apa ya, mungkin saja ya wajah Amr bin As mungkin baru saja diketemui gitu ya oleh Amr bin Bukair ini jadi nggak begitu familiar gitu. Yang jelas yang mengimami sholat ini pasti khalifah atau pasti gubernur gitu. Atau juga pada saat itu kan subuh tidak ada pencahayaan ya, jangan diibaratkan seperti sekarang ya ada cahaya ada lampu terang gitu subuh hari enggak. Tapi pada saat itu ya tentu saja Amr bin Bukair tidak begitu mengenali ketika masih subuh gitu. Nah, ternyata yang mengimami sholat subuh di Mesir pada saat itu di masjid eh, kekhalifahan, kegubernuran ya, itu kepala kepolisian Khadijah binti Huzafan namanya. Jadi ini sudah tradisi Islam ya bahwa pemimpin umat itu ya pemimpin sholat. Khalifah itu ya memimpin sholat, terutama ya sholat subuh gitu. Dari zaman Rasulullah sampai sampai kapan-kapan gitu ya, sampai kekhalifahan itu yang memimpin sholat ya presiden gitu ya. Nah, kalau presidennya nggak bisa, khalifahnya nggak bisa, diganti. Bisa nggak ada wakil presiden ya. Di sini disebutkan contohnya kepala polisi. Jadi kapoldanya ini yang memimpin. Nah, akhirnya ini yang dieksekusi oleh Amr bin Bakir. Meninggallah dia hingga tewas. Ya, dihukum, ditangkap, dihukum mati. Tapi Amr bin As selamat, jelas karena beliau tidak keluar pada saat itu. Nah, bagaimana dengan yang terjadi di Kufah? Ali bin Abi Thalib. Yang mengeksekusi adalah Ibnu Muljim ini, Abdurrahman bin Muljim. Menyelinap ke Kufah dan menyempatkan diri berkunjung dan dikunjungi sejumlah anggota kelompok Khawarij di sana. Jadi sempat berkoordinasi dengan Khawarij yang ada di Kufah. Menjelang subuh tanggal 17, Ibnu Muljim bersembunyi menunggu Ali keluar rumah. Begitu Ali muncul, nah itu Ibnu Muljim langsung menghantamkan pedangnya dan berhasil mengenai kepala botak aneh botok dari dahinya Ali bin Abi Thalib. Langsung terjatuh tapi masih hidup. Ali masih hidup. Bertahan selama 2 hari. Ini betapa kuatnya Ali. Kita ketahui bahwa Ali itu kan seorang kesatria ya, seorang ya apa ya, pendekar lah bahasa kita ya, kesatria suka berduel ketika zaman Rasulullah kan yang kalau duel-duel kan urusannya dengan Ali bin Abi Thalib. Itu sampai bertahan saking kuatnya beliau fisik dari Khalifah Ali ini bisa bertahan dengan luka yang sangat parah itu selama 2 hari. Nah, Abdullah bin Mujim tertangkap dan pada akhirnya nanti dihukum mati.
Menurut keterangan dari Hamid Muhammad Khalifah dalam kitabnya Al-Insaf, beliau mengatakan bahwa Ibnu Muljim ini adalah salah seorang terdekat dari Ibnu Saba. Jadi masih gerakan Sabaiyah pada saat itu ya. Dia selalu menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Ibnu Saba di Mesir dan Kufah. Ibnu Muljim juga berada dalam rombongan Ibnu Saba dalam perjalanan dari Mesir ke Madinah pada kasus kejahatan pertama. Mudah-mudahan masih ingat ya, teman-teman sekalian, ketika Khalifah Utsman itu terbunuh oleh para pemberontak, itu kan yang datang ke Madinah pada saat itu kan dari tiga wilayah, Kufah, Basrah, dan Mesir. Nah, yang dari Mesir ini ada salah satunya dalam rombongan itu adalah Ibnu Muljim itu. Jadi Ibnu Muljim ini ya sejak awal konflik terjadinya era fitnah itu sudah menjadi tokoh di situ. Mulai dari akhirnya Utsman tadi, kemudian peristiwa konflik-konflik dengan Bunda Aisyah di peristiwa Jamal, kemudian juga perang Siffin dan seterusnya. Itu Ibnu Muljim hadir. Makanya ini bukan orang sembarangan ya di kalangan Khawarij. Nah, ini yang menarik. Bagaimana respon dari Ali bin Abi Thalib? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dituliskan oleh beliau di Tobaqat Al-Kubronya. Ibnu Muljim dihadapkan pada Ali dengan tangan terikat. Jadi sudah terjadi peristiwa ini ya eksekusi itu dari Ibnu Muljim. Ali masih hidup. Kemudian Ali bertanya, bukankah selama ini aku memperlakukanmu dengan baik? Ibnu Muljim menjawab, benar. Kemudian Ali berkata kepada semua orang yang mengelilinginya pada saat itu, eh, hidangkan untuknya makanan yang lezat dan sediakan untuknya ya, tempat tidur yang empuk. Jika aku sembuh, keputusan ada di tanganku. Apakah aku memaafkan atau menkisos? Aku tahu keputusan yang harus ku ambil terhadapnya. Jika aku mati, maka bunuhlah dia dan aku akan menuntutnya di hadapan Rob pemilik alam semesta. Jangan kalian mutilasi tubuhnya. Ini Masya Allah ini ya. Jadi benar-benar keluasan hati dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, memperlakukan musuhnya, memperlakukan tawanan secara baik ya. Tentu saja hukum Islam akan tegak di sini ya. Pada akhirnya pun Ibnu Muljim ini dikisos. Seperti itu. Dan berakhir ya. Berakhir era Ali bin Abi Thalib, masuklah ke khilafah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana ceritanya? Jadi khilafah atau Sayyid Imam Ali radhiyallahu anhu itu wafat di tanggal 19. Jadi bertahan 2 hari. Dieksekusi oleh Ibnu Muljim tadi tanggal 17, tanggal 19-nya Ali wafat. Kemudian Al Hasan bin Ali, putra Ali, diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya melalui mekanisme syuro. Ya, kondisinya ini sebenarnya nggak ideal ya untuk melakukan syuro karena memang seluruh wilayah Islam masih beberapa yang belum terkondisikan seperti Syam dan Mesir ya. Di Syam ada Muawiyah, di Mesir ada Amr bin As yang itu sejak awal belum berbaiat atau tidak berbaiat dengan Ali. Tetapi secara umum garis besar kaum muslimin wilayah-wilayah selain Syam dan Mesir itu berbaiat kepada Hasan bin Ali. Nah, ada satu yang penting di sini bahwa pengangkatan Al Hasan ya bin Ali ini sebagai khalifah bukan melalui wasiat, tapi ini murni syuro, murni kesepakatan kaum muslimin. Kan beredar bahwa Hasan itu ditunjuk langsung oleh Ali sebagai pemimpin. Enggak. Diriwayatkan banyak ya bahwa Ali ini menunjuk karena ya ini riwayat-riwayat fabrikasi dari Syiah ya bahwa Hasan itu sudah ada dalilnya untuk ditunjuk sebagai khalifah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah cerita menarik ya. Disebutkan bahwa riwayat akhir riwayat Ali ini ditangani dan dirawat oleh banyak dokter pada saat itu, dokter kekhilafahan ya. Semua dokter-dokter terbaik dari seluruh wilayah kaum muslimin itu didatangkan di Kufah. Ditangani di Kufah oleh para ini ya tokoh-tokoh Islam pada saat itu untuk merawat dan menangani Ali bin Abi Thalib. Nah, perlu diketahui bahwa
Kufah ini kan bagian dari Persia sebenarnya. Dimana kalau kita mau melihat sejarah sebenarnya ilmu pengobatan, ilmu kedokteran yang cukup maju pada saat itu atau bahkan sebelum era Islam itu yang maju itu adalah salah satunya adalah Persia. Itu sangat maju kedokterannya. Luar biasa. Makanya banyak sekali dokter-dokter yang berkompeten di situ dan kemudian beberapa dokter yang sangat menonjol itu dipanggil untuk merawat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di antara semua dokter itu ada satu yang paling pakar. Namanya adalah Usair As-Saqoni. Perlu diketahui juga bahwa Usair As-Saqoni ini adalah salah satu dokter di Kekaisaran Persia. Jadi dokternya Kisrahnya Persia ini, orang terdekatnya Kisrah Persia. Kalau sakit ya dokter kekhilafan ini yang atau kepemimpinan Kisrah Persia ini yang menangani. Namanya Usair As-Saqoni. Saya nggak tahu ini beliau sudah masuk Islam atau enggak, tapi yang jelas di sini Islam sangat menghargai keilmuan ya, sangat menghargai keilmuan, kemajuan, tidak melihat latar belakang budaya dan apa ya akidah ya. Asalkan keilmuannya itu adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak menabrak syariat, ya dimanfaatkan oleh Islam. Seperti ini. Ustaz Asakau ini seorang dokter, dokter Kisrah Persia, dan itu juga direkrut oleh kekhalifahan umat Islam era Ali ini menjadi dokter ini. Nah, ini yang merawat Ali sampai akhir hayatnya. Dan dokter ini mengatakan, Ustaz Asoko ini bilang bahwa ini kondisinya sudah sangat parah, sudah bisa dipastikan bahwa Ali ini akan meninggal, akan wafat. Dan dokter ini memberikan ini ya, memberikan saran, advis kepada Ali untuk memberikan wasiat, wasiat untuk mencari penggantinya. Nah, ini penting di sini bahwa sampai Ali menutup mata untuk terakhir kalinya ya wafat itu, Ali tidak menunjuk siapapun. Ali tidak berwasiat untuk menunjuk siapapun menjadi penggantinya menjadi khalifah. Jadi artinya Hasan bin Ali di sini menjadi khalifah nggak ditunjuk oleh Ali, oleh sang ayah nggak. Tapi dipilih oleh tokoh-tokoh yang hadir di Kufah pada saat itu. Mereka bermusyawarah, syura, dan ini adalah tokoh-tokoh terbaik. Sebagian besar adalah golongan tabi'in senior ya. Itu menunjuk Al Hasan bin Ali sebagai pemimpin. Tentu saja ini minus tadi ya, Syam dan Mesir. Dan semuanya menerima Hasan tanpa terkecuali. Mufakat. Hasan menjadi khalifah. Jadi pengangkatan Hasan masih berada dalam koridor yang benar sebagaimana pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu sendiri ya. Jadi tidak melenceng dari apa namanya? Syariat Islam. Tidak seperti yang diklaimkan oleh Syiah tadi bahwa Hasan itu ditunjuk secara otomatis oleh Ali enggak. Faktanya Ali tidak menunjuk siapa-siapa. Ali juga tidak berwasiat. Nah ini, dalam kondisi sakit parah setelah upaya pembunuhan oleh Ibnu Muljim, Ali ditanya, apakah engkau tidak ingin menyampaikan wasiat atau menunjuk pengganti? Kemudian Ali menjawab, ma'ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'usihi. Rasulullah itu tidak membuat wasiat. Dan bagaimana aku melakukan itu? Aku pun tidak akan membuat wasiat. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Semua kembali kepada kehendakmu. Engkau perbaiki keadaan mereka atau engkau biarkan mereka rusak. Ini statement Ali di akhir-akhir riwayat beliau ya. Di akhir hayat sampai detik beliau memejamkan mata tidak berwasiat apapun. Seperti itu. Maka ya sebenarnya kalau mau ditanya bagaimana konsep suksesi pemerintahan Islam ya sebenarnya syura. Syura uh, yang diwakili oleh orang-orang terbaik untuk menyampaikan suaranya. Seperti itu. Nah, kemudian Al Hasan bin Ali dibaiat oleh segenap tokoh Irak selain Al Husain saudaranya ya, radhiyallahu anhu, tokoh paling penting yang membaiat Ali adalah yang membaiat Hasan adalah dia yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah panglima tertinggi, adalah jenderalnya pada pasukan Irak. Pada saat era Ali, Qais bin Sa'ad ini menjadi pemimpin tertinggi pasukan Irak dan membawahi 40.000 tentara untuk menyerang Syam beberapa saat sebelum Ali terbunuh. Nah, jadi Qais ini adalah tokoh yang apa ya? Ya hobinya kemiliteran ya. Luar biasa
ininya apa namanya memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh ya di masyarakat Irak pada saat itu, memiliki kekuasaan terhadap sekian militer dan ininya apa ya mindset ya apa namanya ya pola pergerakannya itu militer ya, lebih memilih jalan peperangan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Nah ini Ali sadar apa sih Hasan sadar kalau Qais ini bukan tipe yang dapat diajak untuk menempuh jalan damai dengan Muawiyah terutama ya. Ini kan nanti vibe-nya adalah vibe ini ya, perdamaian oleh Hasan. Untuk itu, akhirnya Hasan ini mencopot Qais dari jabatannya sebagai gubernur, ternyata gubernur juga ya, gubernur Azerbaijan dan sebagai panglima tertinggi pasukan dan hanya diberi atau diamanahi pasukan tidak 40.000 tapi 12.000 saja di bagian depan. Mengapa Hasan melakukan ini? Yaitu tadi, karena Hasan ini ingin apa ya? eh, Hawanya ingin perdamaian. Rencananya akan melakukan sebuah perdamaian. Konflik segala diusaikan gitu ya. Dan salah satu ancaman, potensi lah ya, potensi ancaman itu ya datang dari Qais ini. Salah satunya. Akhirnya perannya diturunkan, kemudian pasukannya juga dikurangi agar tidak terjadi konflik kalau nanti ada pertentangan atau perlawanan dari bawah ya, dari pasukan Irak terutama. Dan alhamdulillah nggak begitu mengancam ternyata ke depannya Qais masih samik nawatona ya di era Hasan ini. Ini penting juga karena memang itu tadi eh, hawanya atau mungkin mindsetnya Hasan ini pingin perdamaian. Bahkan dalam klausul baiat umat Muslim terhadap Hasan itu ada klausul perdamaian, perdamaian. Aku menerima baiat kalian gitu kata Ali, kata Hasan dan aku akan berdamai dengan siapapun yang ku tetapkan akan damai. Jadi ya aku menerima baiat kalian asalkan kita semua bisa berdamai. Nah, eh, dan ternyata Al Hasan bin Ali ini adalah sosok dengan tabiat suka damai. Karakternya itu karakter yang ya kalau bisa jangan konflik lah, jangan sampai terjadi peperangan. Gak seperti itu. Sejak diangkat menjadi khalifah, Hasan merancang upaya perdamaian antara dirinya dengan Muawiyah. Setelah Ali terbunuh, ini ada di Tarikh At-Tabari ya. Setelah Ali terbunuh, Hasan dibayat sebagai khalifah. Al Hasan adalah sosok yang tidak menyukai perang. Namun di sisi lain, Al Hasan hendak mengikut atau mengikat, mengikat Muawiyah dengan syarat untuk dirinya. Selain faktor kepribadian Hasan yang suka damai, pengalaman pahit bertikaian kaum muslimin di Basro, peristiwa Jamal ya di Basro, kemudian di Siffin antara Ali dan Muawiyah. Ini kan Hasan ikut terus ya. Hasan menyaksikan terus peristiwa demi peristiwa intrik peperangan pertempuran di lapangan kan dengan Khawarij yang terakhir dan segala dampaknya yang ada itu mendorong Hasan itu udah deh ini harus diselesaikan pertempuran ini untuk mewujudkan perdamaian meski harus dibayar sangat mahal artinya ya pasti akan ada pertentangan dari kubunya sendiri ya dari kubu Hasan sendiri dikatakan atau disebutkan bahwa Hasan ini la yuhibbul qital tidak menyukai perang ya la yuhibbul qital Hasan tahu ya jika damai dengan Muawiyah itu akan ada gejolak di kalangan bawahannya itu. Karena upaya damai itu bentuknya apa? Ya bentuknya menyerahkan kekhalifahan ini kepemimpinan kepada Muawiyah. Wah ini nggak sederhana. Nggak sederhana, nggak main-main keputusan ini nantinya ya. Tapi Hasan di sini menawarkan syarat. Apa syaratnya? Salah satunya adalah menjadikan Hasan sebagai khalifah setelah nanti Muawiyah lengser. Jadi secara usia kan Muawiyah ini lebih senior dari Hasan secara usia. Ya nggak terpaut jauh ya. Nah, harapannya ketika nanti Muawiyah sudah selesai menjadi khalifah, dan nanti Hasan akan menjadi khalifahan. Ini merupakan kecerdasan manuver dari Hasan ya, bahwa agar perdamaian itu tercipta, apa ya, menciptakan suasana kondusif. Oh ternyata Hasan masih bisa mengendalikan lah nanti ke depannya. Kalaupun Muawiyah itu sudah tidak menjadi khalifah. Tapi kan ternyata beda skenario-nya. Takdirnya beda. Qadarullah yang wafat duluan Hasan. Yang wafat duluan Hasan baru nanti Muawiyah. Jadi nanti cerita lain itu. Jadi itu tadi.
ini merupakan pengalaman pahit ya, teman. Jadi Hasan itu melihat bagaimana rangkaian peristiwa intrik peperangan demi peperangan kaum muslimin antar sesama kaum muslimin berperang. Puluhan ribu yang menjadi korban. Itu kan udah ini sadar bahwa dengan upaya damai ini tuh bisa menyelesaikan banyak hal. Meskipun ya nanti akan dihujat, dimaki. Padahal siapa beliau ini? Hasan bin Ali, putri Fatimah, putranya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Masih dimaki ini Hasan dengan keputusannya itu. Tapi bagi Hasan ini nggak seberapa dibandingkan efek perdamaian yang akan nanti tercipta. Hasan radhiyallahu anhu juga sebagaimana sebelumnya ya, Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa pasukan Irak itu sulit mengendalikan. Makanya pemimpinnya tadi ya, Qais bin Sa'ad tadi kekuatannya diturunkan agar tidak terlalu dominan dalam mempengaruhi masyarakat Irak. Karena masyarakat Irak itu benar-benar masyarakat yang problematik ya, Kufah terutama. Selain susah diatur, pasukan Irak menunjukkan sikap nggak loyal dan keluar dari kitoh perjuangan yang digariskan. Kemudian rencana Ali menyerang Syam setelah masa tahkim tidak pernah terlaksana karena komitmen pasukan Irak yang sulit dipegang. Ini yang kemarin ya. Jadi Ali itu juga ada rencana menyerang Muawiyah karena ya sudah terlalu banyak ini ya berkepanjangan ya udah diselesaikan mau dihampiri untuk ke Syam, tapi ternyata tidak ada yang mendukung, nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada yang loyal dari pemerintahan Irak, dari masyarakat Irak. Bahkan masyarakat Irak ini yang menghinakan Ali gitu ya, mendorong, mengencam ya mereka Khawarij itu seperti itu. Hingga Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah bosan bersama mereka, sebagaimana mereka bosan bersamaku. Aku benci mereka sebagaimana mereka benci kepadaku, karena itu rehatkan aku dari mereka dan rehatkan mereka dariku." Ini bentuk apa ya? Bentuk perasaan Ali yang mencoba untuk menyelesaikan atau membersamai mereka. Kan Ali kan apa ya? Di sekeliling Ali itu ya mereka-mereka sini orang-orang problematik itu ya, orang-orang Kufah, orang-orang Irak. Dan susah dikendalikan. Sampai Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah itu kan dalam rangka untuk mengkondusifkan suasana itu. Itu sampai di akhir hayatnya tidak bisa dikendalikan. Makanya Hasan tahu ini merupakan sebuah potensi kerugian kalau tidak bisa dikendalikan, akhirnya ya itu damai dan kemudian dicuri hatinya. Maksudnya jangan khawatir, aku akan menjadi khalifah ketika nanti Muawiyah eh, turun atau leser dari jabatan khalifah. Oke, kita masuk ke bagaimana profil Hasan ya. Hasan bin Ali itu seperti apa? Atau mungkin biodatanya ya. Nama Hasan ini lengkapnya adalah Hasan bin Ali. Ya, sudah tahu semua lah ya. Hasan bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy ya. Ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian panggilannya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad. Hasan ini memiliki saudara kandung, satu ibu ya dengan Fatimah yaitu Husain. Ada Muhassin, tapi Muhassin ini wafat ketika masih kecil. Kemudian ada Ummul Kulsum dan Zainab. Dan Hasan ini adalah cucu laki-laki Rasulullah yang paling tua. Cucu dari Rasulullah, cucu laki-laki ya Rasulullah yang paling tua. Ada laki-laki lain ya seperti cucu yang lain ya seperti putranya Ruqayyah itu ya, Abdullah Ruqayyah sama Utsman itu pernah menikah, Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, punya anak namanya Abdullah itu wafat ketika kecil. Zainab juga putri Rasulullah SAW menikah punya anak laki-laki juga sama wafat waktu kecil. Muhassin juga ini putrinya Fatimah dengan Ali juga wafat. Jadi yang masih hidup sampai dewasa ya Hasan dan Husain saja. Yang laki-laki ya, yang laki-laki. Dan Hasan ini yang paling senior. Kemudian Ummu Kulsum dan Zainab. Ummu Kulsum nanti dinikahi oleh Umar
Sedangkan Zainab dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far. Nama Hasan Hussein ini yang memberikan Rasulullah SAW. Muhassin juga yang memberi nama itu Rasulullah sendiri yang memberi nama. Dan anaknya Ali itu banyak banget ya. Jumlahnya puluhan, 30-an lah namanya anaknya Ali. Jadi ini adalah saudara lain ibunya ya. Jadi Ali dengan Fatimah menikah dikaruniai lima anak. Kemudian Fatimah wafat baru Ali menikah dengan wanita banyak ya, banyak wanita. Ya dipertahankan sampai empat, tapi ya banyak. Eh, ada yang meninggal, kemudian menikah gitu ya. Istrinya Ali. Makanya anaknya banyak. Anaknya Ali banyak. 33 anak. 32 atau 33 saya lupa. Nah, yang terkenal ini ada Muhammad bin Hanafiyah dari istri ini sudah pernah kita paparkan kalau nggak salah dulu. Ada Yahya Aun Muhammad ini anaknya Asma binti Umais. Kalau teman-teman tahu sosok Asma binti Umais ini juga menarik. Ini istri dari tiga orang sahabat mulia. Asma binti Umais itu istrinya Ja'far bin Abi Thalib, tapi Ja'far syahid di perang Mu'tah. Kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar wafat, dinikahi oleh Ali. Asma binti Umais. Dan masing-masing pernikahan itu melahirkan banyak anak. Dahsyat ini. Asma binti Umais. Kemudian ada Ummul Husain Romlah. Ini anak dari istri Ummu Said binti Urwah bin Mas'ud. Kemudian ada Ubaidillah Abu Bakar. Ini anak dari istri Laila binti Mas'ud. Kemudian ada Umar Al-Asghar, Ruqayyah, banyak ya. Dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir ini juga menarik ini. Muhammad Al-Ausat. Ini anaknya Ali dari istri Umammah binti Al-Ash. Ada yang tahu siapa Umammah binti Al-Ash? Umammah binti Al-Ash ini anaknya Al-Ash ya. Abu Al-Ash. Dan Al-Ash ini suaminya Zainab binti Rasulullah SAW. Ini ada kisahnya ya. Kisah romantika antara Zainab dan Abu Al-Ash. Zainab. Istri Rasulullah sudah masuk Islam, tapi Abu Al-Ash tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi Rasulullah. Ini ada kisah menarik ini. Melibatkan perasaan Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Ini kan anak, berarti kan ini cucunya Khadijah juga ya, Umamah. Jadi Rasulullah punya anak Zainab bersama Khadijah ya. Zainab ini punya anak Umamah. Nah, ini dinikahi oleh Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menikahi anaknya Rasulullah dan juga menikahi cucunya Rasulullah. Dahsyat ini. Ini ya, ini levelnya sahabat ya, bukan level kita. Oke, itu sekelumit data dari Hasan. Anaknya juga banyak ya, tapi nggak sebanyak Ali. Anaknya belasan. Ada Hasan dan lain sebagainya bisa dibaca di sini. Itu membantah anggapan dari orang-orang Syiah bahwa anaknya atau istrinya Hasan itu sampai puluhan, bahkan ratusan. Ada yang bilang seperti itu. Saya pernah mendengar istrinya Hasan itu ratusan. Waduh, ngawur itu. Kalau istrinya ratusan, mungkin anaknya kan juga banyak kan ya. Tapi ternyata dalam riwayat ya, anaknya Hasan hanya belasan saja. Otomatis istrinya juga nggak banyak. Tapi juga nggak satu. Ya. Istrinya juga nggak satu. Lahir Hasan di Madinah di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Ini ya Hasan ya. Jadi ketika Rasulullah awal-awal sekali di Madinah, itu Hasan sudah lahir tahun 3 Hijriah. Jadi setelah perang Badar, Rasulullah menikahkan Ali bin dengan Fatimah dan menjelang perang Uhud di tahun 3, nah itu eh, Hasan lahir. Menjadi cucu pertama Rasulullah SAW. Wafatnya beliau tahun 50 Hijriah di Madinah juga. Di bulan Rabiul Awal. Jadi ketika sudah dari Kufah, menyerahkan kekhilafahan itu kepada Muawiyah, Hasan kembali ke Madinah. Bayangkan dari Kufah yang sebegitu repotnya itu ya, sebegitu apanya ya, problematiknya itu, beliau akhirnya kembali ke Madinah, tempat segala-galanya lah di situ.
tempat paling nyaman, tempat paling damai, tempat paling ya penuh dengan cerita dan kisah lah di Madinah. Dan beliau wafat di situ di Madinah tahun 50 Hijriah. Dan terkait penyerahan kekhalifahan, nah ini kita lanjutkan. Bagaimana selanjutnya kita tidak boleh melupakan sebuah nubuat dari Rasulullah SAW. Nah ini isyarat kembali dari Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang membersamai Hasan, entah itu digendong atau dipangku atau bagaimana. Kemudian berkata kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi ya. Derajatnya sahih. Rasulullah berkata, "Inna bani hada sayyidun wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'atain adimatain minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini yaitu Hasan akan menjadi sayyidun, sayyid apa ya, penghulu, tokoh besar, pemuka yang besar, menjadi orang yang sangat besar. Jadi barangkali istilah Sayyid ini mungkin keluar dari sini kan. Kita tahu bahwa keturunan Rasulullah SAW dari jalur Hasan dan nanti Husain kan sampai sekarang disebut dengan Sayyid. Tapi dalam konteks ini ya tidak hanya sekedar penyebutan saja, tapi ya Hasan ini ada penghulu yang sesungguhnya gitu ya, tokoh yang sangat besar. Kenapa? Karena melalui perantaranya ini, melalui jasanya Hasan ini, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam. Ini clear dinyatakan oleh Rasulullah. Dua kelompok besar itu ya tidak lain tidak bukan kubu Muawiyah dan kubu Ali itu sendiri. Dan hadis ini kan juga didengar oleh Hasan waktu kecil. Dan ini tidak pernah dilupakan oleh Hasan. Pasti akan terekam dalam memorinya bahwa aku ini Sayyid, aku akan mendamaikan, aku akan mendamaikan. Dan ini akan terbentuk. Karakter Hasan itu yang ingin damai. Terngiang-ngiang terus sampai beliau besar ya. Dan ini karakter Hasan seperti itu. La yuhibbul qital. Dia tidak suka dengan peperangan, nggak suka konflik. Cenderung peaceful gitu ya, suka damai. Dan pengalamannya juga menjawab tadi ya. Di Basrah konflik, kemudian di Siffin ya konflik, di macam-macam lah. Dan perang yang selama ini ya alami juga nggak pernah menyelesaikan masalah kan. Perang ini, perang itu, perang ini, perang itu. Apakah masalah selesai? Enggak selesai. Sampai peristiwa Nahrawan yang itu perang antara Muslimin dengan Khawarij nggak selesai. Kemudian konflik dengan Muawiyah juga perang nggak selesai. Ya sudah, damai saja gitu kan. Bahkan muncul masalah baru kalau peperangan itu berlanjut. Dan ini menjadi tanggung jawab Hasan. Residu dari peperangan ini akan menjadi tanggung jawab Hasan. Banyak kaum muslimin yang syahid, yang tewas, yang gugur. Ada janda-janda, ada anak-anak yatim. Yatimnya mendadak juga gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab seorang Hasan sebagai pemimpin, sebagai khalifah untuk menyantuni mereka semua. Sehingga nanti kita ketahui ada kontribusi dari Muawiyah ini, yang itu dituntut oleh Hasan dan Muawiyah menyanggupinya untuk memberikan sejumlah uang untuk mencantuni orang-orang ini. Besar kontribusi dari Muawiyah itu nanti kurang lebih 1 jutaan dirham gitu ya. Dahsyat, besar. Bukan berarti ini sogokan ya dari Muawiyah ke Hasan. Enggak, ini Hasan yang minta. Ini orang-orang yang anak-anak yatim kaum muslimin siapa yang akan merawat? Ya tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Akhirnya Muawiyah menyanggupi syarat itu untuk sebagai syarat nanti ini ya perdamaian ya Khalifah Muawiyah juga menanggung kerugian atas peperangan itu. Nah, bagaimana penyerahan khilafah itu dari Hasan ke Muawiyah radhiyallahu anhu? Kita menyimak keterangan dari Asy-Sya'bi ya yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi di kitab As-Sunan Al-Kubra. Ini merupakan pidato penyerahan kepemimpinan dari Hasan ke Muawiyah. Suatu ketika Hasan berdiri di ini ya di pidato kedegaraannya ya, pidato politiknya itu. Setelah memuji Allah dan mengagungkannya, Hasan berkata, "Amma ba'du." Sesungguhnya orang paling bijak adalah orang yang bertakwa. Nah, ini sebuah kaidah ya. Inna aqyasal qayyis at-taqi. Bahwa
Sebijak-bijaknya orang, semulia-mulianya orang, seistimewa-istimewanya seseorang adalah mereka yang paling bertakwa. At-taqi itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah. Termasuk pada urusan ini, urusan kepemimpinan. Mengheting, menghetingkan apa ya, menyelesaikan pertempuran, mengakhiri peperangan itu adalah bagian takwa yang sangat luar biasa. Menghentikan perang itu bukan berarti ini kita apa ya, bukan berarti sebuah kebodohan, bukan. Bukan berarti pecundang, bukan. Meskipun nanti banyak yang protes, bukan. Tapi adalah kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang paling tinggi. In aqyasil kais at-taqi. Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah takwa. Justru yang pecundang itu ya, yang loser itu adalah mereka yang suka perang, mereka yang suka kejahatan. Mereka yang lemah itu adalah mereka yang suka kejahatan. Mereka yang suka konflik itu orang-orang yang ini, yang lemah lah. Hasan menyebutnya seperti itu. Kemudian Hasan melanjutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya urusan ini, urusan kekuasaan yang menjadi perebutan antara aku dan Muawiyah merupakan hak orang yang lebih berhak mendapatkannya dariku atau ia adalah hakku. Sesungguhnya urusan kekuasaan itu menjadi perebutan antara aku dan Muawiyah. Ini apa ya? Uh, Dijelaskan, dijelentrehkan ya, bahwa ini adalah konflik dua kubu, aku dan Muawiyah. Dan ini menarik. Ini menguatkan bahwa sejak selesai apa ya, peristiwa tahkim dengan Muawiyah, itu niatan Muawiyah sebenarnya sudah mulai bergeser. Yang semula Muawiyah itu memerangi pemerintah, bukan memerangi ya, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembunuhan Utsman, itu setelah proses tahkim itu niatan Muawiyah itu tampaknya dianalisis oleh para ahli sejarah itu mulai bergeser menjadi ke isu kekuasaan. Ini agak sedikit ininya ya, apa namanya, kritik terhadap Muawiyah. Oh alam alasannya apa? Muawiyah menggeser niatnya itu untuk mencari kekuasaan. Mungkin barangkali dengan Muawiyah berkuasa itu permasalahan atas kasus pembunuhan Utsman itu bisa cepat terselesaikan barangkali itu ya Allah alam. Tidak ada keterangan. Tapi meskipun saat itu ya tidak ada baiat sebenarnya. Muawiyah tidak pernah membaiat, belum ada baiat terhadap Muawiyah. Dan Muawiyah pun tidak berbaiat kepada Ali maupun Hasan nanti. Tetap ada satu kekhilafahan pada saat itu. Ali kemudian dilanjutkan ke Hasan. Jadi posisi Muawiyah itu tidak mendeklarasikan bahwa aku pemimpin, enggak. Tapi ada niatan untuk merebut kekuasaan atau mencari kekuasaan. Nah, ini dikelirkan oleh Hasan bahwa ini intrik dua kubu, dua pemerintah, dua kekuatan antara aku dan Muawiyah. Dan kekuasaan ini sebenarnya haknya siapa? Hakku atau hak Muawiyah? Kalau ini adalah hakku, maka aku serahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah. Subhanallah. Ini nih kebesaran hati dari seorang Hasan ini. Bahwa hak seharusnya yang paling berhak adalah Hasan kan. Karena ini adalah hakku, maka saat ini juga aku serahkan kekuasaan, kekhilafahan ini kepada Muawiyah. Ya, sebenarnya ada efeknya ya dari penyerahan ini ya. Eh, apa ya, perdamaian. Tidak ada lagi pertumpahan darah, sosial, politik semuanya stabil, bisa dikendalikan oleh Hasan, sudah disiapkan ya instrumen perdamaiannya oleh Hasan selama kurang lebih beliau menjabat jadi khalifah itu 6 sampai 7 bulan itu sudah disiapkan, kemudian beliau mendeklarasikan dan sempurna, tidak ada peperangan setelah itu. Nyaris tidak ada kerugian. Jadi jasanya seorang Hasan itu seperti itu. Prosesnya bagaimana? Prosesnya setelah peristiwa kerusuhan dalam pasukan Irak, jadi kan waktu itu sempat terjadi peperangan dengan orang-orang ini ya di pasukan Irak. Hasan sebenarnya terluka parah. Bukan terluka parah ya, terluka ya. Ditusuk belati, beracun, dan kemudian ia pindah ke Istana Putih di Madain, ibu kota Persia pada saat itu.
Dia sudah masuk wilayah Islam sekarang. Istana Putih atau White House. Ini bekas kediaman Kisra Persia. Beliau pindah ke situ pasca konflik itu ya. Dan dari sana beliau mulai berkomunikasi dengan Muawiyah secara rahasia, secara tertutup, eksklusif untuk merencanakan perdamaian atau membuka jalan perdamaian. Dan tentu saja Muawiyah yang niatnya sebelumnya ingin menyentuh kekuasaan ya membuka jalur perdamaian itu. Akhirnya Muawiyah mengutus Abdullah bin Amr bin Quraisy dan Abdurrahman bin Samurah untuk menemui Hasan untuk membicarakan gimana untuk teknis dari wacana perdamaian ini. Syarat-syaratnya seperti apa. Dan di sini ada sebuah atau tiga buah ya, ada tiga buah syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Awalnya diajukan oleh pihak Hasan, tapi ternyata Muawiyah menyanggupi syarat itu. Dan setidaknya ada tiga syarat. Apa? Yang pertama, syarat yang disepakati ketika sudah terjadi penggantian ya, penyerahan kekuasaan itu, tiga ini harus dipenuhi. Yang pertama, menjamin keamanan dan ketenangan semua pihak yang melawan Muawiyah. Jadi Muawiyah tidak boleh sedikit pun membuka luka baru. Muawiyah sebagai penguasa nantinya tidak boleh memerangi kubu Ali. Apapun itu kondisinya harus dilakukan secara perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, Hasan ini yang tadi Gismat kita singgung. Hasan akan menjadi khalifah setelah Muawiyah. Ini dalam rangka tadi ya menenangkan kubu pihak masyarakat Irak bahwa kita masih ada harapan untuk mengendalikan ini ya, mengendalikan kekuasaan. Jangan sampai kita memberikan penuh kepada Muawiyah. Makanya Hasan di sini menisbatkan, oke nanti kembali ke Hasan lagi ketika Muawiyah sudah selesai menjadi khalifah ya, ketika Muawiyah wafatkan pada saat itu. Dan yang ketiga, Muawiyah melunasi seluruh hutang dan tanggungan keuangan Al-Hasan. Ingat, Hasan tadi menjadi pemimpin kaum muslimin yang itu semua yang tadi sudah mengalami kerugian akibat dari peperangan yang berkepanjangan, itu Hasan mengeluarkan banyak uang. Akhirnya di sini memberikan syarat kepada Muawiyah untuk berkontribusi 1 juta dirham tadi ya disebutkan banyak. Dan itu dalam rangka untuk memenuhi hutang dan menyantuni orang-orang kaum muslimin yang merasa dirugikan tadi akibat peperangan. Jadi bukan sebuah kehinaan ya uang atau mungkin materi yang disampaikan oleh Muawiyah, bukan. Kan disebutkan kayak gitu kan. Hasan ini duniawi gitu ya. Artinya menyerahkan kekuasaan kemudian Muawiyah membayar sejumlah uang atas kekuasaan itu enggak. Uang itu dalam rangka untuk menutup kerugian akibat peperangan tadi gitu ya. Nah, eh, yang selanjutnya pertemuan pertama Al Hasan dan Muawiyah berlangsung di Madain. Jadi di Madain tadi, di Istana Putih tadi declare Hasan. Pidato penyerahannya disampaikan oleh Hasan sekaligus baiat kepada Muawiyah. Tapi belum selesai di situ. Belum selesai di Madain, pertemuan berikutnya berlangsung di Kufah. Seperti tadi ya, Kufah ini harus segera dikondusifkan, dikendalikan, jangan sampai menjadi liar lagi gitu ya. Akhirnya Al Hasan juga melakukan baiat atau pidato yang kedua di situ, pidato politik apa namanya, pidato kenegaraan juga di Masjid Kufah untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa kekhilafahan sudah berpindah dari Hasan ke Muawiyah. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap orang-orang Kufah? Ya, tentu saja berat. Tentu saja berat. Ini terakhir ya. Jangankan orang yang masyarakat biasa, Kufah gitu ya. Mereka yang nggak terima gitu ya. Orang terdekat Ali saja. Beberapa sempat menolak. Bahkan marah gitu ya. Salah satunya adalah saudaranya Hasan. Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Marah dia. Dengan keputusan kebijakan dari Hasan ini, Husain ini nggak terima awalnya. Awalnya. Sampai Husain ini berkata, sadarkah engkau wahai Hasan bahwa dengan keputusanmu ini engkau telah menyalahkan ayahmu sendiri. Ali tidak, ini ungkapannya Husain ya. Ali tidak akan tenang di kuburannya. Gitu. Ayah jelas-jelas memutuskan untuk perang melawan Muawiyah.
Dan keputusan itu sudah sangat tepat dijalankan oleh Ali. Ali loh ya, sekaliber Ali yang memutuskan perang pada saat itu. Tapi sekarang justru engkau mengikat perjanjian damai dengan Muawiyah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nggak terima lah Husain. Husain nggak terima. Tapi Hasan sangat kuat karakternya, sangat tegas. Bahkan sampai mendebat dan memarahi Husain. Sudah, ini keputusan finalku damai. Tidak ada pilihan yang lain. Ya, kemudian akhirnya Husain menerima. Bagaimanapun juga Hasan adalah orang yang tertua. Dan juga ada sebuah riwayat ya, saya pernah mendengar eh, Rasulullah itu memberikan nasihat bahwa Hasan ini harus dipatuhi apapun keputusannya. Karena itu Husain pun mematuhi keputusan dari apa namanya Hasan. Nah, bagaimana dengan yang lainnya sama? Hasan pun juga nggak hanya dari ini ya, dari lingkarannya saja. Hasan juga dicemooh, dihina, dicaci maki oleh orang-orang Irak tadi itu ya. Dikatakan eh, engkau itu hina gitu. Hadza al-har gitu. Engkau itu hina. Keputusan damai adalah keputusan yang sangat hina. Keputusan pecundang gitu. Apa kata Hasan? Al-har khairum minan nar. Oke lah, aku menerima kehinaan ini. Kalaupun ini memang hina, tapi kehinaan ini lebih baik daripada neraka. Wah, pernah juga diteriaki Hasan, ya muzilal mukmin. Kan seharusnya kan ya Amirul Mukminin ya. Ini ya muzilal mukminin. Wahai orang-orang yang telah menghinakan orang-orang beriman. Sampai segitunya. Hasan dicaci, dimaki. Ya udah, Hasan tetap kuat. Karakternya benar-benar teguh gitu ya. Diserang sana sini tetap pendiri, kita harus damai. Kita harus menghentikan peperangan itu. Hingga kemudian di Madinah, kan pindah ya dari Kufah, kemudian ke Madinah Hasan. Di Madinah pun juga seperti itu. Masih dipersuasif oleh orang-orang yang ada di Kufah, di Irak itu untuk melawan Bani Umayyah, melawan Muawiyah, dan seterusnya. Dikirimi surat, banyak sekali surat itu Hasan. Dikirimi surat untuk melawan Bani Umayyah secara militer ya, untuk merebut kembali kekuasaan. Tak terhitung jumlahnya. Dipengaruhi terus. Tapi surat-surat yang dikirimkan kepada Hasan oleh orang-orang Kufah itu dibakar. Dibakar oleh Hasan. Bahkan setelah Hasan sekian tahun di Madinah, menjelang beliau wafat, beliau sakit, ditanya oleh sahabat-sahabat atau orang yang terdekat dari Hasan ini. Hasan ditanya, bagaimana menurutmu ya, prediksimu ya ke depannya ini, kondisi umat Islam, kondisi kaum muslimin. Apa kata Hasan? Untuk kaum muslimin, aku optimis tidak terjadi apa-apa. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Selama kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, hampir nyaris tidak ada konflik. Nyaris tidak ada peperangan. Damai. Era Muawiyah ini benar-benar damai. Tahu kira-kira Muawiyah menjabat berapa tahun? 20 tahun. Muawiyah itu sebelumnya gubernur Syam. Di era akhir Umar itu ditunjuk menjadi gubernur Syam selama 20 tahun. Kemudian 20 tahun lagi menjadi khalifah. Itu total 40 tahun memimpin. Itu kalau hari ini menjadi diktator ya, menjadi rezim. Tapi subhanallah, radhiyallahu anhu, damai gitu ya. Benar-benar kondisif umat Islam. Bahkan ekspansinya kemana-mana itu di era Muawiyah. Masya Allah. Dan ini sesuai dengan prediksi Hasan ketika ditanya menjelang beliau wafat. Bagaimana prediksi kaum muslimin? Aku optimis kaum muslimin ini akan uh, lebih baik. Tapi aku tidak optimis kondisi saudaraku itu. Hasan menunjuk Husain. Aku tidak bisa tahu, tidak bisa memprediksi bagaimana kondisi Husain. Aku tidak optimis. Artinya ya akan terjadi sesuatu dengan Husain. Dan benar kan? Benar. Husain nanti akan uh, terpengaruh oleh orang-orang Kufah dan terjadilah tragedi Karbala yang menjadi sebuah cikal bakalnya munculnya Syiah setelahnya. Mungkin itu teman-teman muslim muslimat Bapak Ibu sekalian radhiyallahu anhu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita telah menyelesaikan era kekhilafahan ini, Khulafaur Rasyidin ini, era Hasan bin Ali.
Ya ulama menyebutkan Hasan ini adalah bagian dari Khulafaur Rasyidin, tapi ada yang tidak menyebutkan karena praktis hanya sekitar 6 sampai 7 bulan saja beliau penjabat. Tapi bagaimanapun juga kembali ke sebuah statement dari Rasulullah tadi bahwa ini adalah era yang jangan sampai kita melewatinya untuk kita pelajari, kita ambil hikmahnya, karena ini merupakan aplikasi dan implementasi dari konsep Islam yang itu sudah Rasulullah SAW ajarkan ketika beliau hidup dan prakteknya baru terrealisasi bagaimana syariat Islam ini mulai dari yang paling enak sampai paling nggak enak itu semuanya sudah selesai diperhatikan oleh para sahabat terutama di era Khulafaur Rasyidin dan mudah-mudahan menjadi sebuah insight menjadi sebuah inspirasi kebaikan buat kita setidaknya kita lebih mengenal lah tentang bagaimana dan apa yang terjadi di era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Barangkali ada yang ingin di sharingkan. Wallahu ta'ala alam. Monggo Baik, Dr. Agung. jazakallah khair. Dr. Faisal Mati atas pemaparannya yang seperti biasa kita menjadi seperti sedang berada di zaman itu, Masya Allah. Kita dibawa kembali oleh beliau untuk mengenang atau lebih mempelajari bagaimana kehidupan pada zaman akhir kekhilafahan Khalifah Rasyidin atau Khilafah Rasyidah ya, begitu. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin didiskusikan. Kalau saya pribadi ya, Dr. Faisal, itu kan kalau kita diajarin sejarah kebudayaan Islam, itu biasanya setelah Khalifah Rasyidin, habis itu Muawiyah, gitu, apa Bani Umayyah, gitu ya. Iya, Artinya jarang dibahas tentang uh, Khalifah Hasan ya. Sebenarnya ini termasuk Khalifah gitu, iya. untuk sahabat Beberapa, Hasan. ya hampir semua ulama atau ahli sejarah ya menaruh keren. Ini bagian dari nubuat tadi, Dok. Jadi 30 tahun itu kalau mau digenapkan ya Hasan ini masuk ke dalam 30 tahun itu. Baik, seperti Ya, jadi saya nggak tahu kenapa eh, ya di sejarah-sejarah yang pernah kami terima itu nggak dimunculkan ya. nah ya itu. Seharusnya muncul di Tarikh Khulafa atau mungkin kitab-kitab klasik tentang apa namanya Khulafa Rasyidin itu pasti dimunculkan era Hasan. Tapi karena memang nggak banyak, pencapaiannya juga nggak ada kecuali tadi itu ya, kecuali perdamaian itu tadi. Jadi eh, apa namanya kurikulum vitae-nya itu ya, riwayat pencapaiannya juga nggak begitu banyak sehingga ya jarang diangkat. Itu Baik, aja sih mungkin. tapi Tapi ya itu tadi. perdamaian termasuk pencapaian yang cukup signifikan Oh sih iya, dahsyat ini memang, Masya Allah. secara Kalau kami pribadi. keputusan itu tidak diambil oleh seorang Al Hasan, kita tidak tahu ya konflik itu sampai berkepanjangan sampai kapan. Karena era fitnah ya. Memang ini Rasulullah dan bahkan para ulama juga mendefinisikan era-era Ali ini adalah era fitnah. Dan akhirnya kapan? Akhirnya ya di era Muawiyah ini ya. Terakhir fitnah itu selesai. Nanti baru masuk era ini. eh Mulkan Adon ya, kekerajaan itu beda lagi ininya. Apa namanya? Nuansa Baik, settingnya beda lagi. Nuhun. Monggo dari hadirin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau selesai akhir Khalifah Rasyidin, apa selesai juga kita ini kajian sirohnya, Ustaz? Ustaz Faisal? Itu yang juga saya tanyakan loh. Selesai, alhamdulillah. Semoga bisa ada Semoga. kesempatan lanjutan. Soalnya kalau Bani Umayyah ini sangat panjang ya, banget lah, panjang banget. Juga banyak juga ya banyak 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 ininya ya yang dipaparkan. Belum lagi nanti era di Andalus kan Bani Umayyah kan tidak hanya di Damaskus saja, tapi nanti setelah terakhir yang paling puncaknya di Umar bin Abdul Aziz, kemudian menurun lagi kan terakhir di Abdurrahman Ad-Dakhil itu kalau tidak salah itu kan Iya, lari iya. ke Spanyol lah ya ke Andalus. Nah, itu Bani Umayyah juga di situ. Jadi sangat panjang Bani Umayyah. Dan ceritanya juga panjang ya di Andalus. Tapi ya itu tadi butuh butuh data yang juga nggak begitu, yang nggak sederhana juga. Tapi kalau mau membahas
Berarti sudah Cuplikan-cuplikan mungkin menjawab, insya Allah bisa. berarti Cuplikan-cuplikan. sudah Karena memang menjawab saya ya. tidak begitu mendalami atau masalah yang tentang Bani Umayyah ya. Ini pun juga nggak dalam-dalam amat sih. Ini sangat superficial sekali gitu. Tapi Alhamdulillah. setidaknya kalau kita Alhamdulillah membahas jadi. tentang Andalus atau mungkin tentang apa kisah Umar bin Abdul Aziz, ya itu ada beberapa juga bisa menjadi pelajaran buat kita kalau mau kapan-kapan didiskusikan. Alhamdulillah. Oke, baik. Menurun sepertinya sudah terjawab. Moga-moga ada kesempatan diberikan sehat oleh Allah, diberikan waktu dan kesempatan. Hmm. Kalau tadi sempat dibahas di terakhir nih tentang eh, peristiwa Karbala. Saya juga baru dengar Karbala itu kayaknya ketika kuliah kayaknya. Ketika kuliah itu baru ada terdengar isu-isu itu. Sebelum itu bahkan ketika SMP, SMA itu nggak pernah tahu apa itu Syiah, kemudian Karbala dan seterusnya. Apa itu juga eh, suatu kejadian yang kompleks sih, Ustaz? Atau bisa dibahas di berikutnya gitu. Apakah itu berhubungan dengan Khalifah Muawiyah ya, yang uh, mengeksekusi Sayyidina Husain? Eh, Kalau tragedi Karbala itu bukan di era Muawiyah dong. Muawiyah itu praktis muslimin damai. Tidak ada konflik apapun. Jadi, yes, kalau kita tahu ada hadis rakyat yang mencintai pemimpinnya dan pemimpin mencintai rakyatnya, itu di era Muawiyah ini terwujud luar biasa, benar-benar damai, kondusif. Nah, tapi nanti kan akan jadi masalah lagi keputusan Muawiyah dalam menyelesaikan ini ya kekuasaan ketika beliau wafat. Karena ternyata mekanisme pemilihan khalifah itu kan nanti bukan dengan syura lagi, tapi keturunan. Jadi Muawiyah itu menunjuk anaknya Yazid, Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Itu jadi masalah di situ. Mulai muncul masalah lagi. Apalagi nanti ya era Yazid ini kalau tidak salah Karbala itu terjadi. Masyarakat bergejolak kembali yang semula bisa ditekan oleh Muawiyah seperti bibit-bibit Khawarij tadi ya, bibit-bibit perusuh-perusuh tadi itu mulai muncul lagi. Dan salah satunya adalah tragedi nanti yang jatuh yaitu Karbala yang mengorbankan Hussein. Yang ya itu sebenarnya banyak sekali distorsi informasi ya. Saya juga tidak begitu detail, tapi secara sederhananya Karbala kan itu dijadikan sebuah hari penting ya, hari sakral oleh orang-orang Syiah karena Husain di situ dibantai, tak tersisa. Yang bantai Bani Umayyah ya, tentara Bani Umayyah. Tapi yang membuat Husain itu datang ke Karbala itu Syiah, orang-orang Syiah yang memancing Husain untuk datang, tetapi tidak ada satupun orang Syiah yang membela Husain pada saat itu. Tapi dijadikan sebuah legitimasi bahwa Karbala itu sebuah tragedi di masyarakat atau kaum Syiah. Tapi ya itu sangat ya betul ya, sangat kompleks lah. Tapi nggak jauh-jauh nanti. Maksudnya urut kalau misalnya kita sudah paham apa yang terjadi di era fitnah, nanti insya Allah kita akan memahami apa yang terjadi ketika terjadi Karbala dan munculnya Syiah itu ke permukaan. Baik, Itu menurun sangat. Ustaz. Mungkin ada yang ingin dibahas lagi, kayaknya cukup cukup mungkin. sibuk dengan putra-putranya. Saya kayaknya lebih sering sama anak-anak ini kalau lagi Zoom. Turun Ustadz atas waktunya, punten mengganggu kesibukan di hari liburnya gitu. Mungkin kalau tidak ada yang dibahas terlebih lanjut, karena waktu juga kita perlu untuk mengakhiri kajian sirah pada pagi hari ini. Mohon untuk berkenan memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini, Dr. Faisal. Ya, gini dok. Mohon izin untuk kita berdoa bersama-sama ya di akhir majelis ini. Semoga Allah memberikan kebaikan keberkahan untuk kita semua. Kita awali dengan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ustaz dan hadirin sekalian, Dr. Duti, Dr. Zain, Dr. Rika, matur nuwun Dr. Faisal atas waktunya dan berkenan untuk mengisi kajian ini secara rutin. Matur nuwun sangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesempatan, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.